Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4. Hari ini kita kembali lagi pada video pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA, tema 1 indahnya kebersamaan, pada subtema 1 keberagaman budaya bangsaku pada semester 1. Baiklah, tidak bosan-bosan, Pak ingatkan lagi sebelum belajar, diharapkan berdoa terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Cara benda menghasilkan bunyi. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda, dan cara memainkannya pun berbeda-beda. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar, dalam kurung alat musik atau benda lain, sehingga bunyi akan terbentuk ataupun dihasilkan. Bunyi ditangkap oleh telinga, sehingga kita dapat mendengarkannya. Harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat Allah di mana kita masih bisa mendengar bunyi yang ada di sekitar kita oleh telinga kita yang masih berfungsi dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Cara memainkan alat musik dan contohnya. Yang pertama yaitu ditiup. Alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup, contohnya trompet, seruling, dan saluang. Silakan kalian bisa lihat gambar-gambar yang ditampilkan sebagai contoh dari alat musik yang ditiup. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah dipetik. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik, contohnya gitar dan kecapi. Yang ketiga yaitu dengan dipukul. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul, contohnya gong dan gendang. Tentunya kalian sudah mengenal alat musik ini. Yang keempat adalah digetarkan. Alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan atau seperti yang digoyang-goyangkan, contohnya angklung dan marakas. Dan yang kelima, dengan cara digesek. Alat musik yang dimainkan dengan cara digesek, contohnya biola dan rebab. Bisa kalian lihat seperti gambar yang tampil ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perambatan bunyi. Setelah kita mengetahui alat-alat musiknya, nah kita akan membahas tentang perambatan bunyi dari benda tersebut sampai ke telinga kita. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, bunyi dapat merambat melalui 3 benda. Yang pertama, melalui udara ataupun gas. Dan yang kedua, melalui benda padat. Dan yang ketiga, melalui benda cair. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Artinya, di ruangan tersebut tidak ada satupun benda yang bisa merambatkan bunyi, sehingga tidak akan bisa terdengar. Jadi, bunyi hanya bisa merambat melalui 3 benda tadi, seperti udara ataupun gas, benda padat ataupun benda cair. Sudah paham? Mudah-mudahan kalian paham ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan mempraktekkan percobaan perambatan bunyi. Yang pertama yaitu melalui udara. Nah, kalian
bisa mempraktekannya di rumah dengan cara melalui selang. Jadi kalian bisa berbicara, dan yang teman satunya lagi mendengarkan dari selang tersebut apakah suara kalian ataupun teman kalian terdengar atau tidak. Dan kedua, melalui benda padat. Seperti kalau kita praktekannya yaitu membuat telepon mainan dari benang. Mainan ini tentunya kalian sudah mengetahui. Nah, ini dibuat dengan benang dan kaleng. Jadi bisa dilaksanakan ataupun dilakukan oleh 2 orang, sehingga bunyi yang dihasilkan dari suara teman kalian bisa terdengar ke telinga. Dan yang ketiga yaitu melalui benda cair. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara air tersebut dimasukkan ke dalam ember. Nah, kita membutuhkan alat bantu yaitu corong dan batu. Corong untuk apa? Corong adalah untuk mendekatkan ke air dan telinga. Itu sebagai perantaranya, dan batu itu untuk mengetuk embernya. Apakah suara dari ember tersebut bisa terdengar ataupun tidak ke telinga kita. Nah, ini adalah 3 percobaan yang bisa kalian praktekkan. Baik itu yang melalui udara, melalui benda padat, ataupun melalui benda cair. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan percobaan ini, baik itu ketiga-tiganya ataupun salah satunya. Oke, kita lanjutkan. Nah, terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton ataupun telah belajar hari ini pembelajaran IPA. Mudah-mudahan apa yang kalian serap dari materi awal sampai akhir kalian bisa mengerti dan paham. Akhir kata Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.